langsung. Iya, abang pengantin. Abang pengantin. Iya. Makanya gua pengantin ya. Dinarohamu anda foto kami tubagas namyo asing marohannya mata coba debata dia takak pacaran anak sudah terbe kalau faktor ini pulau ka ala sarapat do kita dik mau dia kapak kata yo tak pola masih beli anak kita sila sabungan boleh pulang 1, 2, 3 kasih bang. Oke diterima. Senyum dong bang. Senyum. Mungkin kancingnya supaya nggak jatuh-jatuh. Perlahan kak. Senyum abang. Senyum pepsoden lah. Sangat teko ini bunga. Oh iya. Di mana masyarakat Tuhan Tuhan buana pernah jadi Tuhan patri melakukan Tuhan yang mulai sana itu sebagai sekali dari Tuhan menjauh ada Tuhan 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 tidak pasti bahas mas panama sama gunanya baru jadi kesehatan rumah tangga baru kan baru Ahí está ya con el panano estamos mereciendo. Leo untuk Sehat ibu ya. Net. Kalau sama ya kau semua dia apapun kesalahan dia yang pertama aku kabari saya jangan yang lainnya nanti saya teruskan lagi dia minum mama minum mak buat video minum Dah lanjut. jadi aku tak tahu sih Oke balas kak. Telurnya, telur biar cepat. Saling sop boleh sekarang kak? Biar telurnya. Ini masuk ini. Oke, 1, 2, 3 ya. Bapak Ibu kasih senyumnya ke kamera aku 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum Ibu Bapak 1, 2, 3. Oh, mantap. Oke, senyum 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pada ini masih banyak pembeli. Asa bawa nama hal to dia gata di Robian. Oras mami nama atur pasti orang kuasai. Aku isi membentangnya kita. Amin. Dari Tuhan sobahonon nami tu ada pamun abadi. Di siala asi do tolong Tuhan atau toko pakai lawakan seperti jalan. Di manulu nyarion dari Tuhan di naro raja di pamurona lubis. Tinggal rapor kami ada rogasa membuat anak waktu jami bagaso atau khas mami suami di bagasa bagaso suasoni ma ya katodong mengadopi itu dia biar itu Tuhan
disudi rencana now lobi dua belah pihak di sisi sabungan patulus meli Tuhan Allah Tuhan kami di Tuhan asirwa sisa maya satamahan mangidu majalah papasu-pasu upasatai matang yang namion holan marhiti kuami anak Tuhan Yesus Kristus nami mauliate marko asini rohani Tuhan Yesus Kristus tolong nasihat kata ama persoalan itu di porbadia mana matang anita manotong roli sadele. Nah, iya, dibantu abang. Nah, gitu. Kakinya. Tahan sekali lagi. Oke, cukup. Lubis ada ya, Bapak Suande Lubis ada mang ya, Ibu Timarin Boru Simanjuntak ada. Nah, saksi dari mempelai pria Rudi Windu Lubis ada. Ini ada nanti prosesi penyalaan lilin kesatuan. Jadi nanti kamu nyalakan, kasih ke pengantin. Nanti Pak Pendeta instruksikan pun, standby aja, ya. Lalu matikan. Ya, oke. Dari pihak perempuan, Dwi Ayu Lestari Guru Dok Seribu ada, Ibu Tiur Maida M Boru Nenggolan. Denangnya. Baru saksi Bapak John, bacanya Henry atau Henry? Cincin kalian mana? Oh ini. Sudah ya. Bapak Ibu yang mau ditanyakan dari keluarga perempuan dan laki-laki? Cukup ya, Mak. Cukup ya. Nah. Ya, nanti ada pertanyaannya begini ya, Mak. Kami menghadap Tuhan, memohon perkenanan dan perlindungan Tuhan untuk acara pemberkatan pernikahan kudus dari anak-anak kami, Dedi dan Ayu. Tuhan, hadirlah Engkau, berkati ibadah ini, berkati dua insan yang akan dipertemukan, dipersatukan oleh Tuhan. Segala ibadah yang kami lakukan pada saat ini, Tuhan berkati supaya semua umat Tuhan diberkati oleh-Nya. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian juga Tuhan berkati mereka. Dedi Lubis dan Ayu Boru Dodok Saribu. Untuk itu kita bersaat teduh yang diiringi organ satu bait. Siapa yang bisa menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya.
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 22 ayat 1. Kami puji dengan riang. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kita bersama-sama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Bapa pada pagi hari ini atas semua anugerah berkat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami pribadi masing-masing. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Bapa atas acara kami pada saat ini, yaitu pemberkatan nikah saudara kami, Dedi dan Ai. Tuhan, kami mau Engkau telah meletakkan dan menumbuhkan benih cinta kasih di dalam kehidupan mereka.
Dan pada saat ini Bapak, di hadapan dan disaksikan oleh jemaat yang hadir pada saat ini, yang nanti akan dipimpin oleh Gembala Sidang kami, mereka berdua akan mengikrarkan janji suci di dalam pernikahan kudus ini. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami mau serahkan perjalanan kehidupan rumah tangga saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Bapak bahwa perjalanan ke depan bukanlah sesuatu yang mudah, yang gampang, dan yang enak seperti yang mereka jalani semasa-masa sebelum menikah. Tetapi Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Tuhan tetap menuntun memimpin perjalanan rumah tangga saudara kami ini, dan bahkan benih-benih cinta itu akan semakin subur di dalam hati, pikiran, dan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati juga pekerjaan mereka. Kami bersyukur kedua saudara kami ini telah Tuhan percaya pekerjaan untuk mereka sebagai aparatur negara di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan itu semakin bisa mereka lakukan setelah mereka menjadi satu keluarga, sehingga lewat pekerjaan mereka orang-orang akan melihat dan memuliakan nama Tuhan. Begitupun nanti pesta adat yang akan dilaksanakan setelah selesai berkatan nikah ini. Percaya kepada Tuhan, Kau akan memberkati sehingga Tuhan cara demi acara boleh berjalan dengan baik dan membawa sukacita tengah-tengah keluarga kami yang baru ini dan tengah-tengah keluarga kedua belah pihak orang tua mereka. Terima kasih Bapak. Kami menyadari bahwa kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang dengan dosa. Karena itu Tuhan, kami mohon kepada supaya Tuhan berkenan menghapuskan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami tetap layak di hadirat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Menasehati, terlebih bagi saudara-saudari kami yang akan dipersatukan oleh Tuhan dalam pemberkatan pernikahan kudus. Biarlah firman Tuhan itu dapat terpatri di dalam loh hati kami yang terdalam, sehingga dapat terus kami ingat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sudah ya, nambah nggak makannya? Nambah lah ya, karena akan seharian nanti kalian menjadi raja dan ratu. Untuk hari ini aja, besok dan nyuci piring lagi memuliakan Tuhan. Saya ingin bertanya dulu sebelum kepada para pengantin, kepada Bapak Ibu Amang Inang yang boleh hadir pada saat ini. Bagaimana hubungan Amang dengan Inang saat ini? Baik-baik saja kah? Ada yang sudah pisah rumah? Ada? Tidak ada ya? Sungguh sedih rasanya bila kita mendapat pengakuan atau mendapat satu curhatan dari pasangan keluarga yang mungkin sudah menikah 15 atau 20 tahun,
Karena dalam konseling pastoral saya sebagai seorang hamba Tuhan, ada beberapa yang mengatakan begini, padahal sudah punya anak yang berusia 21 tahun. Ya kalau 21 tahun berarti pernikahannya itu sudah di atas 20 tahun, bukan? Nah lalu inang ini berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah nggak punya feeling lagi sama suami saya. Sekalipun kami serumah, sekalipun kami semeja, sekalipun kami seranjang dan satu tempat tidur, tapi semuanya itu saya akui itu hanya rutinitas dan hambar. Lalu ada juga seorang istri yang sudah punya anak berusia 11 tahun, berarti pernikahannya berusia kira-kira 10 atau 11 atau 12 tahun, berkata dan curhat seperti ini, Pak Pendeta, saya sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangan saya. Ini sudah 11 tahun menikah. Ya. Kami mempunyai terlalu banyak perbedaan. Pasangan saya yang saya kenal sewaktu kami menikah 11 tahun yang lalu, ini sudah banyak berubah. Ya. Apalagi kalau yang perempuan, tadinya dia semampai, sekarang semakin besar, berubah. Bukan hanya body ataupun fisiknya, tetapi karakternya. Baru tahu saya kalau suami saya punya karakter dan sifat seperti ini, padahal sudah 11 tahun menikah. Bapak Ibu yang terkasih, memang ya kita doakan supaya kita yang hadir di tempat ini adalah keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang memiliki hubungan yang baik antara istri dan juga antara suami. Tapi jangan tutup mata kita dan tutup telinga. Ada begitu banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Kelihatannya mereka berduaan ke pesta, gandengan tangan gitu ke pesta ya. Jadi kalau orang lihat, mama harmonis sekali lah ya, amang lubis dan inang lubis ini ya. Tengoklah, dihaul do inangi. Terusnya amang haul inang kan kalau ke pesta kan. Kalau di rumah gimana? Amang haul juga enggak? Hanya inangnya yang tahu dan si Dedi gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita sebagai keluarga, termasuk kami sebagai keluarga hamba Tuhan atau keluarga pendeta, ya kalau di luar dan dilihat oleh banyak orang, bisa orang menilai ini adalah keluarga yang ideal, ini adalah pasangan suami istri yang mantap, ini adalah pasangan suami istri yang harmonis. Kita patut tiru dari mereka. Tapi ternyata di rumah bukan hanya tamparan dan fisik yang diterima oleh sang istri, tapi makian dan kata-kata kasar terlontar. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu Bapak Ibu yang terkasih? Kita harus tahu mengerti dulu ya, apa tujuan menikah. Kemarin sudah beberapa bulan lamanya Dedi dan Ayu saya bimbing dalam katekisasi pranikah atau konseling pastoral pranikah, untuk melihat yang main-mainnya orang ini yang nikah ini, atau punya latar belakang apa, alasan apa yang membuat mereka ingin menikah. Karena menikah ini tidak sama seperti orang membeli rumah atau membeli mobil. Kalau sudah bosan 5 tahun boleh dijual dan ganti yang baru, begitu ya kalau beli rumah dan beli mobil ya. Tapi kalau sudah menikah nggak bisa. Kalaupun nanti akhirnya si Dedi merasa nggak cocok lagi, ya tonton nama. Ya, kalaupun si Ayu berkata nggak dalam pasanganku, padahal sudah 8 tahun menikah, ya rasainlah, tahankan di situ, berjuanglah mempertahankan keluargamu. Jadi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baru di dalam Tuhan tidak mudah Bapak Ibu. Makanya saya berkali-kali berkata kepada orang ini berdua, apa tujuan kalian menikah? Apa? Yang disuruh mama bapaknya? Atau yang karena ada sesuatu kah? Apalagi kalau kita lihat dalam zaman sekarang ini MBA ya, Married by Accident. Atau ada hal yang lain? Apa motivasi? Apa alasan kalian sehingga kalian ingin menikah? Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak jawaban-jawaban yang kurang tepat ketika ini dipertanyakan kepada calon pengantin dalam konseling pranikah. Ada yang berkata,
ingin memenuhi hubungan biologis, ya ingin punya anak, lalu ingin supaya finansial lebih baik, karena kalau suami istri bekerja itu bisa finansialnya cukup. Lalu saya menikah dengan calon istri saya Pak Pendeta supaya ada yang kami urusi. Bapak mama kami sudah tua, jadi kalau nanti kami menikah kami bisa mengurusi orang tua kami. Dan masih banyak lagi. Tapi saya ingin katakan tujuan pernikahan bukan yang seperti itu. Tujuan pernikahan adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan pernikahan adalah untuk supaya keluarga yang nanti yang sudah diberkati ini bermanfaat, punya manfaat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang sudah menikah, yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, apakah memang keluargamu sudah memuliakan Tuhan? Apakah keluargamu sudah punya manfaat? Berfungsi enggak keluargamu untuk Tuhan? Ada enggak yang Tuhan dapatkan dari pernikahanmu yang sudah engkau jalani selama belasan atau puluhan tahun? Siapa yang engkau muliakan? Siapa yang engkau senangkan dalam pernikahan? Atau oleh karena pernikahanmu lah banyak orang yang menjadi undur imannya, gak jadi batu sandungan, amang itulah keluarga Kristen, tapi kata-kata kotor keluar, anak-anaknya dia pukul, banyak makian-makian yang terlontar, sehingga orang satu RT, orang satu tetangga risih. Ini keluarga Kristen tapi gak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengingatkan, bukan hanya buat Dedi dan Ayu, buat kita semua. Kembalilah kepada tujuan pernikahan kita yang mula-mula. Pernikahan kita, keluarga yang kita bentuk adalah sekali lagi dan yang utama untuk memuliakan Tuhan. Keluarga saya, pernikahan saya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa buat Dedi dan Ayu, jadilah keluarga yang memuliakan Tuhan. Apa yang kita pelajari selama beberapa bulan ini, tetap ingat dan lakukan, ya, supaya kalian menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi keluarga lainnya. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menasihati, Tuhan yang memampukan untuk kami boleh lakukan firman Tuhan. Kami harus menyadari dan mengingat bahwa tujuan sebuah pernikahan dan keluarga yang baru terbentuk adalah untuk memuliakan Tuhan. Berkati Dedi dan Ayu yang akan mengarungi dan menjalani bahtera rumah tangga mereka. Dan berkati kami juga sebagai keluarga-keluarga yang sudah kami jalani belasan atau puluhan tahun. Ingatkan kami supaya keluarga kami adalah keluarga yang menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan menyaksikan pemberkatan pernikahan kudus antara Dedi dan Ayu. Kita akan menyaksikan pemberkatan pernikahan kudus antara Dedi Christian Lubis dan Dwi Ayu Lestari Guru Dolok Saribu dalam pernikahan yang suci. Hal itu adalah suatu masa yang mulia di dalam penghidupan yang dibentuk oleh Allah sendiri, yang menyatakan kepada kita persekutuan ajaib dan rahasia yang terdapat antara Tuhan Yesus Kristus dan sidang jemaat-Nya. Hal itu adalah juga suatu masa yang suci, di mana Yesus Kristus telah menghiasi dan memperindah pernikahan dengan kehadirannya di Kana Galilea. Oleh karena itu, pernikahan tidaklah patut bila tidak dilakukan dengan aturan, tetapi pernikahan haruslah dilangsungkan dengan rasa hormat, dengan kebijaksanaan, dan dengan hati-hati serta takut akan Tuhan. Di dalam masa yang suci ini, kedua orang ini datang sekarang di sini untuk dipertemukan. Kepada kedua calon mempelai,
Saya meminta serta memperingatkan kamu berdua yang berdiri sekarang di sini di hadirat Allah, supaya kamu mengingat bahwa cinta kasih serta kesetiaan adalah sangat penting sebagai dasar rumah tangga yang berbahagia. Tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan lebih peka daripada ikatan pernikahan, dan tidak ada janji yang lebih suci daripada yang kamu bertanggungjawabkan sekarang. Jika janji yang hikmat ini tidak dilanggar, dan jika dengan tabah kamu berusaha melakukan kehendak Allah Bapamu yang di surga, hidupmu pasti akan penuh sukacita, dan rumah tangga yang kamu dirikan sekarang ini akan tetap dalam damai dan sejahtera serta bahagia. Saya bertanya kepada calon mempelai laki-laki, Dedi Christian Lubis, maukah engkau menerima perempuan ini, Dwi Ayu Lestari Boru Delok Saribu, menjadi istrimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau senang, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Jawab. Saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Saya bertanya kepada calon mempelai perempuan, Dwi Ayu Lestari Boru Dolok Sari, maukah engkau menerima laki-laki ini, Dedi Christian Lubis, menjadi suamimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau senang, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguh hanya dia saja selama kamu berdua hidup? Jawab. Saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Memperoleh dan memegang kau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat. Saya tetap mengasihi kau hingga ajar menceraikan kita, sesuai dengan itu suci daripada Allah. Demikianlah aku menjadikan setiap padamu. Saya, Dwi Ayu Lestari Boru Delok Saribu, menerima engkau, Dedi Christian Lubis, menjadi suamiku, memperoleh dan mendapatkan engkau sejak hari ini, baik sehat atau sakit, kaya atau miskin, senang atau susah. Aku tetap mengasihi engkau selama kita berdua hidup sampai ajal menceraikan kita, sesuai dengan janji suci di antara kita. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku padamu. Jemaat yang terkasih, cincin ini merupakan suatu benda yang sifatnya lahiriah dan hanya sebagai tanda pernyataan kepada semua orang hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan yang suci melalui gereja Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai tanda dan komitmen dari janji yang telah diperbuat di antara kita, dengan cincin ini saya, Dedi Christian Lubis, menikah dengan engkau, Dwi Ayu Lestari Boru Delok Saribu, sehingga engkau menjadi istriku dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tanda dan bukti dari
sebagai tanda dan komitmen yang telah diperbuat di antara kita, saya Dwi Ayu Lestari Borudolo Saribu nikah dengan engkau Dedi Christian Lubis, sehingga engkau menjadi suamiku, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sehingga hidup rumah tangga mereka dapat berlangsung terus di dalam kasih dan damai demi Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, pencipta dan pelindung dari segala manusia, pemberi dari segala anugerah rohani, pencipta dari hidup kekal, curahkanlah roh-Mu di atas laki-laki dan perempuan ini yang kami berkati dalam anak-Mu yang kudus, supaya dengan sungguh-sungguh mereka dapat berpegang teguh kepada janji yang telah mereka perbuat, dan dengan sungguh-sungguh dapat menjalankan serta memenuhinya, sehingga dapat hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Pandanglah dengan anugerah-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai satu sama lain. Dengan demikian dapat hidup bersama-sama di dalam kesetiaan dan kebenaran, di dalam kebijaksanaan dan kesalehan yang benar, sehingga rumah tangga mereka menjadi persinggahan dari anugerah dan tempat damai sejahtera. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oleh karena Dedi Christian Lubis dan Dwi Ayu Lestari Borudolo Saribu telah seia sekata untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan yang suci ini, dan telah bersaksi dari hal itu di hadapan Allah dan di hadapan sidang jemaat ini, dan lagi pula telah menjanjikan kesetiaan mereka satu sama lain, yang dinyatakan dengan jabatan tangan dan dengan tukar cincin. Maka dengan ini saya, Pendeta John David Simatupang, menyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, barang siapa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya memberkati, memelihara dan melindungi kamu. Tuhan yang pemurah dengan anugerahnya kiranya memandang atas kamu dan memenuhi kamu dengan segala berkat rohani dan jasmani, sehingga kamu dapat tinggal bersama-sama di dalam hidup ini, supaya di dalam dunia yang baru kamu akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Penyalakan lilin kesatuan. Pada saat ini kedua mempelai akan menyalakan lilin yang dinamakan dengan lilin kesatuan. Lilin kesatuan ini adalah sebuah simbol bagaimana pasangan laki-laki dan perempuan ini bersama-sama menyalakan lilin yang menyatakan bahwa mereka menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya terang di dalam rumah tangga mereka. Penyalaan lilin kesatuan ini juga melambangkan bahwa Kristus akan menjadi satu-satu terang yang akan menerangi jalan kehidupan rumah tangga mereka. Kepada kedua mempelai kami persilahkan. Persembahan sulung. Pada saat ini kedua mempelai akan mempersembahkan persembahan sulung mereka. Persembahan sulung ini merupakan persembahan pertama mereka ketika mereka baru saja diberkati dan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Persembahan sulung ini juga merupakan sebuah simbol
bagaimana keluarga yang baru ini akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada kedua mempelai kami persilakan. Hormat dan bakti pengantin kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan seorang anak. Mereka membesarkan anak-anaknya hingga dewasa, bahkan menghantar anak-anaknya sampai kepada pernikahan. Dan pada saat ini, para pengantin akan meminta doa dan restu dari orang tua agar keluarga mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kepada kedua mempelai, kami persilahkan. Berikutnya pimpinan. Menyampaikan ucapan selamat atas pernikahan kalian. Sebagai tanda kasih dari gereja kita, kami akan menyerahkan Alkitab kepada kalian dengan harapan kami supaya Alkitab ini, firman Tuhan ini, kalian baca setiap hari sebelum kalian melakukan aktivitas dan pekerjaan. Kami mengharapkan juga kalau ada waktu kalian tetap beribadah
tidak selalu sibuk dimanapun kalian berada, karena kami tahu kalian adalah yang setiap saat harus siap untuk datang oleh negara. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Maka kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati hidup dan keluargamu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Saya Tuhan Tama dalam alian dari Pastor yang memang saya Tuhan Tama dalam ayat hari jadi kerja minggu yang mula sanggian Tuhan hari ini nama ibu bebe boy kamu mengula pelayanan nama bantu dosa kamu pelayanan di gereja tahun nama itu kami Tuhanmu apa dan kamu membuat kita yang muda yang kalau macam masuk di Dol asa anggiannya keluarga dan berbahagianya non dalam tahun di kemudian hari jaga si kebun tahun ada non di seluruh kami keseluruhannya di seluruh masyarakat mau di seluruh ajak mamur orang baru baik tigo masalah satu tahun satu lanjut kepada berkata sampai sadari untuk dereng pelayanan muda terus muda sangat baik dan mati kamu mengalami. So ini saya minta waktu dikit untuk anak kami ya di satu permainan ya. Jadi untuk anak kami apa bermain ini adalah mulai starting point kalian ya. Inilah saatnya, inilah awal permulaan rumah tangga kalian. Rumah tangga itu didirikan dibentuk bukan waktu yang singkat ditentukan selamanya. Ketika tamu tadi tidak boleh sekarang apa kecuali yang bersama. Tapi dalam perjalanan keluarga rumah tangga pasti ada saja tantangan kemudahan. Tapi ingatlah kalian dipersatukan di sini. Ingat selamanya. Tanamkan dalam pikiran bahwa kalian yang disatukan yang bersama dengan Tuhan. Ya, nanti akan dipersatukan lagi di acara adat antara
dan ingat itu ya. Kalau ada tantangan, ada godaan macam-macam, ingat sudah dipersiapkan oleh Tuhan pada saat ini. Ya. Jadi soal itu kita amal kailang aku di soal kami ke sana untuk begitu asal kamu tepung kedua gaun di bagasan tabiat mudah. Selanjutnya keluarga berbahagia, keluarga dengan situ ulur itu letak rumah di Batak. Yang memang inang dungsai pulau non pulau keberkatan jumlah kita nusian dan hidup kami asal tur hitam lima lau maulau adat padang pajal adat sian bulan tas syarif. Jadi kamu raja di seorang nabi, raja di Pulau, raja di Umat Tubuh, raja di Bere, tuang semua di alere nani asal tur hitam non laksanon ima tu gedung daun di Doktuon Bukit Hall Jalan Paling Raya nomor 31 Pengembangan Barat Kecamatan Cibodas Kabupaten Tangerang Banten mulai pukul 11.30 sampai selesai. Saya Tuhan Tama Nafatirul Lakanta dan Pasu-Pasu Studio Loka sampai dengan jelas kerohannya Lord Tayano oleh Agama kita Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mauliate mari Tuhanta, mauliate dan dihita saluhuna. Na hormati kami saluhuna jemaat GMI Bethlehem Perumnas Tangerang. Na parsangapi kami amang pendeta dos saluhuna majelis na melaksanakan pemberkatan nikah di Manukuk Niarion. Mau lihat tema Tuhan Tama nama masing-masing kamu saluhuna. Saya Tuhan Tama nama ngalian hari akan mengiru dope di huriat tahun. Suang somoni nang di hapuna saluhuna akan namang naung mangulahon lima pemberkatan nikah di Sadarion. Song leader doh permusik doh sudi akan nama mula di Tijon. Tuhan mana mengalir guru di hamuna. Hatabar budi dohonon nami, dung sidung anon acaraon, tuhamuna saluhuna, horong ni raja ni hula-hula nami, tulang nami, doh suri raja ni doa sauta, suang sorinang ale-ale, dung sidung acaraon, rap udur mahita saluhuna, tu alaman ni amang buruta, naung di Patuban Asida di gedung Upit Palem. Jadi somonima hata mauleante tu hita saluhuna tu hamuna paraladu nami doh tu pendeta sorinan tu seluruh jemaat GMI Immanuel horas marita saluhuna warga besar Lubis maupun keluarga besar Doksa ini. Ucapan terima kasih kalian kami terima, tapi kami juga menyadari bahwa banyak kekurangan kami dalam acara kita pagi hari ini. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya acara selanjutnya, acara adat pesta adat nanti tetap Tuhan memimpin sehingga boleh terlaksana dengan baik, jadi sukacita menjadi kemuliaan bagi keluarga kedua belah pihak, terlebih kepada keluarga yang baru, dan menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita tiba acaranya untuk bersalaman pengantin supaya berdiri. Berbahagia